Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Kadir Manalu, di usia 72 tahun ini, sudah banyak sekali hal yang ia lalui, terutama tentang masalah kesehatan. Kadir dahulu merupakan orang yang sangat produktif. Bahkan, tak jarang ia sampai kurang tidur karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Hingga pada usia 59 tahun, ia mulai merasakan kondisi tubuhnya menurun. Nafasnya terasa tersendat-sendat, seperti tidak bisa bernafas dengan panjang. Ketika dicek oleh dokter, hal ini karena ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, dan Kadir disarankan untuk melakukan pemasangan ring. Namun, saat itu ia masih menolak. Hingga puncaknya terjadi ketika ia berusia 64 tahun. Kadir terkena serangan jantung. Kali ini, sumbatan di pembuluh darahnya sudah bertambah banyak. Namun, berkat semangatnya untuk bisa pulih, kini ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kondisi jantung Kadir sudah jauh membaik. Sehati, sehat itu indah. Bukan hanya nama program ini, tapi juga bisa dibilang Sehati, sehat itu indah adalah sebuah tagline, sebuah slogan, sebuah moto yang bukan hanya sekedar kata. Harus kita yakini, tapi harus kita perjuangkan juga. Dan saya yakin Anda pasti setuju, ya. Karena kalau kita sehat, hidup akan indah. Karena seringkali kita sadar kesehatan begitu berharga ketika kesehatan itu hilang. Rumah megah, mobil mewah. Tapi ketika Anda sakit, tidak ada keindahan di dalamnya. Makanya pemirsa, jaga kesehatan, jangan lalai, jangan abai. Sehat hari ini untuk sehat masa nanti. Oke, hari ini kami akan membahas seseorang yang merasakan hidupnya indah karena kesehatan yang dulunya pernah hilang, sekarang didapatkan lagi. Tadi kita sudah lihat kisah dari Pak Kadir Manalu. Pak Kadir, apa kabar? Baik, Hidupnya Bapak sekarang terasa lebih indah nggak setelah sehat? ya indah lah. Indah ya? Indah. Dulu pas zaman sakit takut nggak tuh? Tahu kita nanti selesai gitu loh. Pak Kadir, kegiatannya apa aja nih Pak? Kok sempat meluangkan waktu ke sini Pak? Iya, Makasih loh. Saya kan aktivis gereja. Gereja. Jadi ada 3 paduan suara saya ikuti. Seperti apa lagu yang biasanya Pak Kadir bawakan Pak? Aku Nah. minta ada bait pendek aja boleh atau rapnya Ini- gimana silakan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Nah, itu aja dulu. Luar biasa. Rencana Tuhan memang indah, tapi kita nggak boleh hanya menunggu rencana Tuhan saja tanpa kita mau berusaha, termasuk kesehatan. Sehat ya, itu harus kita perjuangkan. Pak Kadir dulu pernah punya masalah kesehatan, ada hipertensi, ada kolesterol, ada asam urat. Pernah kena gangguan di jantung, ada serangan jantung. Kita akan bahas bersama 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga dengan Mas Yo. Apa kabar Bapak-Bapak? Kabar baik, gimana kabarnya Pak Kadir? Amin, Sehat sehat. terus ya Pak ya? Amin. 72 tahun, Luar biasa. masih aktif ya. Tapi dulu biasa. Konon, karena kerjanya yang dulu seringkali mengabaikan kesehatan. Betul ya Pak Kadir ya? Iya, kita kan disediakan makanan ini 3 kali 1 hari. Jadi setiap pagi itu
makanan-makanannya high kolesterol itu ada, tinggal ngambil aja kita. Karena enak semua. Iya, Masalah awal apa, Pak, yang pertama kali Bapak rasakan? hipertensi. Yang pertama hipertensi. Hipertensi, Itu pada ya. saat usia berapa, Pak? Ya itu setelah 30-an, 40-an lah sudah Sudah ketahuan sudah berapa ketahuan. tensinya, angkanya? Di atas 180. Nah, kalau nilai asam urat paling tinggi Bapak berapa, Pak, waktu itu, Pak? Oh, pernah sampai 11. Wow. 11. 11. Tapi karena saya olahragawan, tidak terasa gitu. Waspada dengan kondisi hasil pemeriksaan yang tinggi tetapi tidak ada keluhan, ini justru mengkhawatirkan. bahaya itu. Karena sudah terjadi proses gangguan pada bagian dalam tubuh tetapi tidak ada gejala. Yang Iya. dikhawatirkan adalah komplikasinya bisa terjadi. Iya. Dan itu terjadi. Ya, Bapak punya serangan jantung, serangan betul? jantung. Iya, tapi setelah beberapa tahun kemudian, Bapak ingat nggak dulu kapan oh terserangnya? ingat banget. Ingat? Itu waktu itu sekitar tahun 2015 ya. Bagaimana ditekan dada saya itu sakit amat sangat. Ya terus ya dilarikan ke saya ke IGD. Dari hasil pemeriksaannya apa yang ditemukan mengenai kesehatan jantung atau kondisi jantung Bapak? Jadi diperiksalah sampai kateterisasi. Ditemukanlah pembuluh darah saya ternyata udah penuh 90%. Tersumbatnya. Tersumbat. Baru 85, baru 75. Ini tiga Ada 3 tempat. sumbatan. 3 sumbatan. Jadi kalau kita bicara ya pemirsa tadi diceritakan oleh Pak Kadir mengenai ada sumbatan pembuluh darah di jantung. Ini prosesnya memang tidak terjadi saat itu. Artinya proses sumbatan itu terjadi prosesnya bertahap. Pola makan yang kadar kolesterolnya atau lemaknya cukup tinggi. Kemudian jarang atau tidak pernah melakukan pemeriksaan ya. Jadi nggak tahu nih angka-angka tensi. Begitu sudah ada serangan ternyata sudah ada masalah sumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi artinya di situ sudah ada darah yang kental, kemudian sudah ada kerusakan pada dinding pembuluh darah. Dan ini terkena pada pembuluh darah jantung. Artinya bisa saja organ lain terkena. Artinya bisa di otak, bisa juga di ginjal. Jadi kalau sudah mulai tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, harus segera dikendalikan. Pak Kadir ini sudah menggunakan teknologi laser. Keren, Pak. Alasannya apa sih, Pak, pakai laser? Ya saya lihat di TV. Hmm. Di TV. Dia, oh ya kita pakai ini. Hmm. Nah, saya beli. Kalau kita berbicara tentang hasil pemeriksaan nih, Pak, kita bandingkan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Kalau dari tekanan darahnya, Pak, sebelumnya tadi kan berapa, Pak? Paling tinggi 180. 180. Setelah menggunakan teknologi laser berapa, Pak? Sekarang 140, 120, 140 lah. Kolesterolnya, Pak, dulu paling tinggi berapa, Pak? 250. 250. Tinggi. Setelah menggunakan teknologi laser, 200. di bawah 200. Asam uratnya, Pak, 11 dulu asalnya. 11. Nah, setelah menggunakan teknologi laser berapa, Ya, Pak, asam urat? Tinggi normal 7. Aduh, turunin lagi. Oke. Nah, tapi dengan angka-angka tensi, kolesterol, asam urat yang sudah terkendali baik dengan Iya, menggunakan iya. teknologi laser kan tentunya gejala keluhan yang ada pada jantung Bapak sudah sangat berkurang. Ya sudah sangat baik, sudah normal begitu Ya. ya. Nafas gimana sekarang? Napas sudah bisa kita tarik napas panjang gitu, hembus. Gimana kualitas tidurnya sekarang sesudah penggunaan teknologi laser? Bisa dikatakan sangat normal kembali yang awal. Kita berbicara tentang manfaat yang Pak Kadir sudah alami dengan menggunakan teknologi laser. Pertama dari segi faktor resiko tekanan darah. Nah, tekanan darah ini bisa meningkat ketika usia makin bertambah, pola hidup tidak sehat, ini akan meningkatkan tekanan darah. Dan tekanan darah ini terkait dengan produksi nitrik oxide yang ada di dinding dalam pembuluh darah. Tetapi semakin usia bertambah, pola hidup tidak sehat, nitrik oxide ini produksinya akan turun, yang berujung pada mudahnya terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Hal ini berkaitan dengan aliran darah yang makin lama makin melambat. Pembuluh darah jadi lebih keras, kemudian penebalan pada dinding dalam pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan tekanan darah makin meningkat dan akan memperberat kerja jantung. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya akan menembus lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini akan ditingkatkan produksi nitrik oxide. Hasilnya tekanan darah akan lebih terkendali. Ketika tekanan darah lebih terkendali, kerja jantung akan lebih baik lagi dan aliran darah menjadi lebih lancar dan lebih normal. Hal ini akan berkaitan dengan fungsi organ vital Anda. Jadi pemirsa di rumah yang
memang punya keluhan serupa dengan keluhan Pak Kadir, di mana tensi tinggi, kolesterol, asam urat, gula darah tinggi, ini semua bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Dengan merubah gaya hidup Anda menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Kalau tidak salah tadi saya dengar Pak Kadir ada sumbatan 3 pembuluh darah Betul, dan kemudian harus dilakukan tindakan operasi. betul, bypass. Nah, ini bagaimana cerita kelanjutannya dengan operasi bypass? Jadi dengan kita disiplin menggunakan aku laser ini, Mhm, ya saya nggak tahu apakah memang karena ini atau faktor lain. mhm. Jadi yang tadinya saya merasakan begitu capek, ya, nah akhirnya saya nggak lagi rasa capek. Sudah bisa dari lantai 1 ke lantai 2, biasanya saya bisa berhenti di tengah jalan. Bahkan 2 atau 3 kali. Nah, setelah saya menggunakan Teknologi laser. teknologi laser ini, sudah bisa saya tancap dari bawah ke atas. Cet, 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 cet. Wih, betul kayak ini. Saya juga tidak percaya ya. Yes. Saya coba lagi minggu depan. Coba, cet, 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 cet. Ya, artinya Wah. keluhan pada jantungnya ini sudah Pokoknya sudah nggak capek lah. optimal. Yes. Akhirnya saya pergilah ke dokter secara rutin, diperiksa jantung saya. Ya, menurut dokter sih ya sudah semakin baik Yes. begitu. Jadi untuk rencana tindakan belum ada penjadwalan nggak ada. lagi dan tidak ada emergensi atau urgensinya, Iya. tapi obat masih dikonsumsi. Iya. Ya. Jadi pemirsa, saya mau menjelaskan mengenai kondisi kesehatan jantung yang sudah mengalami perbaikan. Ya, artinya kondisi ini memang tetap harus diwaspadai, tetap harus dipantau. Jadi kalau kaitannya dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan oleh Pak Kadir, ini sebenarnya kalau kita bicara kembali ke masalah kualitas darah dan pembuluh darah di area jantung, kita juga perlu perhatikan mengenai kekentalan darahnya, ya, karena penyumbatan pembuluh darah ini bisa terjadi oleh karena kekentalan darah yang ada pada pembuluh darah di jantung. Nah, teknologi laser ini akan membantu menguraikan ya darah-darah yang kental ya dan mencegah untuk tidak terjadi pengumpalan kembali. Ya, jadi orang dengan riwayat hipertensi, orang dengan kadar kolesterol, asam urat yang tinggi, ini juga bisa memicu untuk terjadinya kekentalan darah. Nah, teknologi laser akan mencegah terjadi kekentalan darah dan kemudian membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Dan ini sangat berdampak pada tekanan darah, berdampak pada metabolisme sel-sel organ-organ di tubuh kita, di mana nutrisi, oksigen semua bisa tersalurkan dengan baik, dan berdampak untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ya, kalau di otak bisa terjadi stroke, kalau kemudian di jantung menjadi serangan jantung. Jadi sekali lagi, pola hidup sehat tetap harus Anda lakukan, melakukan pemeriksaan kesehatan, mengikuti saran dokter, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap terjaga dan komplikasi penyakit bisa Anda hindari. Oke, keren. Pak Kadir, Bapak ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman seangkatan Bapak usia 70 tahunan. Bahwa memang seiring usia, ya kalau hidup kita nggak bagus-bagus amat, biasanya memang ada faktor resiko. Apakah kolesterol, atau tensi, gula darah, atau asam urat. Ya tapi jangan dibiarkan. Harus dijaga, harus dikendalikan supaya si faktor resiko tidak berubah menjadi komplikasi. Pak Kadir sudah bisa mengendalikannya dengan merubah gaya hidup dan menggunakan teknologi laser. Ya, jempol nih buat Bapak nih. Makanya dia merasa sehat itu indah. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Bisa aktif di 3 paduan suara gereja ya. Jadi pemirsa yuk ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Kadir ini. Gunakan alat kesehatan AccuLaser dari GoGo Mall. Ini alat sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Udah teruji ya. Nah, AccuLaser ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan ya meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan harus digunakan rutin supaya sekali lagi bisa mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Mencegah kita kena komplikasi. Nggak ada yang menyenangkan pemirsa. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nggak ada yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan Anda hubungi. Nih ada nomor ya. Ini adalah nomor call centernya GoGo Mall. Ayo silakan Anda hubungi sekarang juga dapatkan AccuLaser. Atau misalnya mau difoto dulu silakan. Dicatat dulu juga silakan. Tapi ingat, ketika menghubungi pastikan sesuai nomornya. Jangan sampai salah nomor supaya terhindar dari penipuan. Dan kalau misalnya Anda termasuk orang yang pengen lihat langsung bendanya, pengen langsung tanya-tanya, pengen coba dulu, boleh. Silakan langsung datang ke cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya,
Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Sekali lagi pemirsa, nomornya sudah ada. Silakan hubungi call center GoGo Mall sekarang juga. Buat Anda pemirsa, berapapun usianya, apalagi Anda lansia, jaga kesehatan. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah. Didukung oleh GoGo Mall dan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah. Masalah awal apa Pak yang pertama kali Bapak rasakan? Hipertensi. Itu asam urat paling tinggi Bapak berapa Pak waktu itu Pak? Oh, pernah sampai 11. Tapi karena saya olahragawan, tidak terasa gitu. Pak Kadir ini sudah menggunakan teknologi laser. Keren Pak. Gejala keluhan yang ada pada jantung Bapak sudah sangat berkurang. Ya, sangat baik. Sudah normal begitu ya. Ya. Pemirsa, kembali lagi di Sehati, Sehat Itu Indah. Kita belajar dari kisahnya Pak Kadir ya, yang memang merasa hidupnya sehat karena rajin olahraga. Sudah berhenti merokok kapan-kapan tahun. Kena serangan jantung juga ya. Ini hasil obrolan kami tadi bahwa Pak Kadir ini merasa rajin olahraga. Kalau orang rajin olahraga kan bikin sehat. Oh, saya aman dari penyakit jantung. Saya aman dari serangan jantung. Jadi ketika udah rajin olahraga tetap kena serangan jantung, ada sedikit rasa kecewa. Ya Pak ya? Betul. Kok gini? Nah makanya ini kita sekarang akan jelaskan kepada Anda. Tahukah Anda, rajin olahraga belum tentu Anda akan bebas dari serangan jantung. Kenapa sih Mas Boy? Jadi pemirsa mesti Anda pahami betul definisi olahraga ya. Jadi ada olahraga, ada aktivitas fisik. Dan olahraga memang baik ya untuk menjaga kualitas darah kita, menjaga kebugaran kita, menjaga kesehatan kita. Kita harus bedakan nih antara bugar dan sehat dulu pemirsa. Jadi bugar itu artinya kita bisa dengan bebas atau dengan nyaman melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Sedangkan kalau kita sebut sehat, itu adalah dari hasil pemeriksaannya, tekanan darah kita, kolesterol, gula darah, asam urat, semuanya dalam kondisi yang baik. Dan kembali ke olahraga, maka olahraga yang bertujuan untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran kita, maka kita harus mengikuti syarat-syarat olahraga yang baik dan benar. Kemudian harus teratur dan terukur. Paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Ya, jadi paling tidak per hari itu kurang lebih setengah jam melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada bentuk-bentuk latihannya mulai dari pemanasannya, olahraga inti, dan kemudian pendinginan. Kemudian di samping olahraga, ya untuk kesehatan jantung, ini juga kita harus perhatikan juga pola hidup yang lainnya. Pola makannya bagaimana? Ya olahraga. Ya. Olahraganya mungkin 30 menit, tapi makannya 2 porsi. Nah, kembali tidak, apalagi 2 porsi dengan kadar gula yang tinggi, garam tinggi, lemak yang tinggi. Nah, kemudian faktor tidurnya, faktor stresnya, ini semuanya harus dilengkapi. Dan apalagi juga ada faktor lingkungan, radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Ya, kemudian ada juga beberapa faktor yang memang tidak bisa kita hindari dengan bertambahnya usia. Ya, dengan bertambah usia, maka kesehatan kita atau kondisi fisik kita juga akan terjadi penurunan. Ya, jadi sekali lagi memang olahraga ini baik, ya, tapi olahraga yang baik dan benar, teratur dan terukur, ini harapannya bisa terhindar dari masalah kesehatan jantung. Ya, jadi untuk Pak Kadir, ya, jangan kemudian saya Udah olahraga, olahraga. kena sakit jantung juga, udah nggak usah olahraga. Salah. Tetap harus olahraga pemirsa, ya, jadi supaya tadi kesehatan dan kebugaran kita tetap terjaga dan kita bisa terhindar dari penyakit jantung. Nah, satu hal yang kaitannya sama laser dengan olahraga adalah
saya seringkali menggunakan laser sambil berolahraga. Ya, karena memang kan badannya kan kecil gitu kan, bisa dipakai kapan aja. Oh, saya rasain tuh Pak, kalau lari kilometer nambah. Kalau saya pakainya 2 kali sehari. Bapak pakai berapa kali sehari, Pak? 2 kali juga. Kapan aja tuh, Pak? Pagi jam 5, sore jam 5. Yang pakai siapa aja selain Bapak? Oh, istri. Istri ada keluhan? Dia gula, Waduh, diabetes. tinggi. Nah, tinggi. Tapi sekarang di bawah 200 lah. Wow, 200. gitu dong, sehat ya, Iya. sehat bersama-sama. Intranasal yang di rongga hidung dipakai nggak, Pak? Dipakai. Ketika intranasal dipakai dulu ada perubahan yang Bapak rasakan? Mungkin dulu ada rasa Iya, pusing, sekarang nggak nggak ada rasa pusing. Enak betul aja. Enak ya? Nggak ada lagi. Yang tadinya itu kan tegang gitu ya. Mhm. Nah, begitu kita gunakan itu, ya Nyaman ya? syukurlah tidak ada gangguan-gangguan di Oke. dalam otak gitu. Ya, jadi intinya adalah Bapak sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatan Bapak ya, Pak ya? Iya, sudah saya nikmati itu. Teknologi laser ini merupakan alat yang portable. Satu alat ini bisa digunakan untuk satu keluarga, baik itu yang ada keluhan maupun sebagai pencegahan penyakit. Teknologi laser ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Caranya bagaimana? Ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya akan menembus lapisan kulit sampai ke dalam pembuluh darah, akan ditingkatkan produksi nitrik oxide. Nitrik oxide bersama oksigen akan meningkatkan dapur energinya sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula, kolesterol akan diubah menjadi energi. Gula darah, kolesterol akan terkendali, energinya meningkat. Nah, energi ini yang akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari, baik olahraga ataupun melakukan pekerjaan yang lainnya. Jadi bagi Anda yang punya keluhan tensi tinggi, kolesterol, gula darah, asam urat tinggi, semuanya ini adalah faktor resiko terjadinya komplikasi, tetapi semua ini bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Dengan menerapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri tadi dijelaskan oleh Mas Yo adalah menyasar area pembuluh darah. Tapi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini juga menyasar area-area titik akupunktur. Yang disasar adalah titik-titik PC, HT, dan LU. Ini adalah titik-titik yang menjaga kesehatan jantung dan paru-paru kita serta sekitar jantung. Maka harapannya tadi teknologi laser untuk darah dan darahnya akan terjaga dengan baik, kemudian jantung dan paru-paru serta sekitar jantung juga bisa terjaga dengan baik. Nah, kelengkapan berikutnya adalah teknologi laser yang digunakan ke area rongga hidung pemirsa. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala. Nah, kepala itu ada organ penting yang perlu kita jaga kualitas darah dan pembuluh darahnya adalah otak. Orang yang mengalami stroke, ini karena kualitas darah di otaknya ada masalah atau gangguan. Nah, teknologi laser akan menjaga kualitas darah itu akan menjadi lebih baik. Kemudian juga fungsi otak lagi untuk daya ingat. Ya, orang-orang yang mengalami demensia, keluhan sakit kepala, vertigo, migrain, ini semuanya adalah berkaitan dengan kesehatan otak kita. Jadi sekali lagi, bisa memanfaatkan teknologi laser ini secara lengkap. Ya, dengan menjaga kualitas darahnya, kemudian titik-titik akupunkturnya dan juga teknologi intranasalnya. Dengan begitu, maka kesehatan kita akan terjaga dengan lebih baik lagi. Saya akan ulang lagi buat Anda yang baru bergabung di Sehati ini, pemirsa. Mari kita bandingkan perubahan yang dialami oleh Pak Kadir dulu dan sesudah menggunakan teknologi laser. Bapak dulu asam uratnya pernah mencapai angka 11. Setelah menggunakan laser, berapa asam urat Bapak? Ya masih tinggi saja, tapi normal tinggi. Berapa tuh? 7. Bapak dulu pernah rekor hipertensi 180/100 katanya. Setelah pakai laser, apa kabar tensinya, Pak? Paling tinggi sekarang itu 140. Rata-ratanya berapa? Sekitar 120, 130 itu ya. Berikutnya kolesterol dulu katanya 250, tinggi. Setelah pakai laser, berapa kolesterol Bapak? Di bawah 200. Di bawah 200. Coba Pak, sekarang diajakin Pak, yang seangkatan Bapak untuk jaga kesehatan dan pakai teknologi laser. Rekan-rekan, paduan suara lanjut usia. Kalau di gereja kami disebut PKLU. PKLU. Ayo, mari kita gunakan teknologi laser ya, supaya kita sehat. Mau kemanapun risiko akan minim sekali. Iya. Ayo, mari kita gunakan semua. Ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini pemirsa Anda dan kami di sini membuat kita punya sama-sama sehati, sepemikiran bahwa sehat itu adalah harta yang paling berharga yang harus kita jaga, ya. Gunakan teknologi laser. Nih, jadikan teknologi laser ini sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan.
Jangan nunggu sakit dulu baru Anda mau bertindak. Ya, sekali lagi, ikuti apa yang Pak Kadir lakukan menggunakan teknologi laser untuk hidup yang sehat sekarang dan juga nanti. Nah, AccuLaser ini dari Gogomol pemirsa, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, ya diabetes, kolesterol, asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Apakah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya adalah semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang ada di layar. Ada ya, silakan hubungi sekarang juga ya, atau mau difoto atau dicatat juga boleh, nggak apa-apa. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai, jangan sampai salah nomor supaya terhindar dari penipuan. Atau kalau mau langsung lihat barangnya, mau coba, mau tanya langsung, silahkan. Ditunggu ya, di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Sekali lagi, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ya, sekali lagi, ini nomor sudah ada. Silakan hubungi call center Gogomol sekarang juga. Pemirsa, kami pamit. Pesan terakhirnya adalah kami selalu mengulang pesan ini karena kami nggak pernah ada bosan-bosannya mengajak Anda untuk hidup sehat. Lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Karena kita sudah sehati. Sehat itu indah. Saya pasien jantung dan saya juga pasien pasca stroke. Tensi saya pernah sampai 220. Kolesterol saya pernah mencapai sampai 210-215. Kepala tuh pusing, nyut gitu terus. Kalau yang kolesterol tinggi, kita hanya merasakan di sini kadang-kadang pegel-pegel. Cukup banyak yang saya rasakan ya. Yang pertama itu yang sering terjadi itu pegel-pegel di sini itu kalau sudah menggunakan itu berapa hari itu bisa hilang. Kalau kita sering gelisah ya, gelisah karena susah tidur itu, pakai gitu kadang-kadang lebih mudah untuk nyenyak tidurnya. Itu tensi saya 110/70. Kalau kolesterol terakhir itu kira-kira seminggu yang lalu itu di 180. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Sehati, sehat itu indah.